Jadi Ibu Bapak ini mengingatkan syukuran hari ini dalam rangka tasakur binimah Bapak Yuri Kusuma dan tujuan anak saya yang baru saja mungkin lulus dari S3-nya doktor ya, walaupun pada usia yang ya sudah punya anak masih bisa menyelesaikan. Alhamdulillah. Jadi anak saya yang bungsu kan. Kemudian hari ini sebenarnya jadwal Pak Eman ini yang ceramah harusnya sih minggu yang lalu, tapi minggu yang lalu diisi oleh Pak Haji Udin tentang kurban. Tapi alhamdulillah ya dengan ceramahnya Pak Haji Udin kurban kepada Bugar, ada beberapa anggota Bugar yang ikut kurban akhirnya di Pak Udin ya. Ada beberapa, mungkin 2-3 orang ada ya Bu ya, yang kebetulan telah diceramahi tentang kurban. Jadi ada beberapa yang di Pak Udin. Saya yang biasanya di kampus kalau saya itu ya. Jadi kemarin akhirnya diberikan di sana. Jadi hari ini saya mengisi saja yang kebetulan Pak Eman tidak ada. Ini mengulang, sebenarnya ini sudah di-share oleh rekan kita, mungkin oleh yang lain. Saya share ulang di Bugar barusan nih, saya kirim. Tapi kita bahas bersama-sama. Karena yang di-share ini berupa video, dalam bentuk video. Biasa, kebanyakan itu hanya dilihat judulnya saja. Saya mengamati seperti itu. Padahal itu panjang, saya sampai memutar berulang-ulang isinya apa agar bisa disampaikan ulang ini dalam kesempatan ini. Kalau ada yang bawa HP boleh dibuka ya. Sudah saya share ini yang akan dibicarakan hari ini. Intinya ini mungkin siapa yang terakhir menge-share tentang 5 tanda berkaitan dengan usia ya. 5 tanda yang berkaitan dengan usia ini katanya merupakan hasil penelitian ilmiah berulang-ulang bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun, bahwa 5 tanda ini merupakan prediktor lah gitu ya, atau yang memprediksi panjang usia gitu. Pada umumnya yang bisa melaksanakan ini usianya di atas 95, pada umumnya 95 ke atas kebanyakan ya. Jadi 5 tanda ini ada 2 tanda berhubungan dengan fisik, 2 tanda berhubungan dengan fisik, 2 tanda berhubungan dengan pikiran ataupun pikiran, dan 1 tanda berkaitan dengan hubungan sosial. Mungkin katanya menurut peneliti yang menulis ini, Ibu Bapak rada kaget gitu. Kenapa kok ini yang menurut mereka yang merupakan prediksi panjang usia. Tapi ternyata ini karena hasil penelitian dikait-kaitkan dengan kenyataannya, memang betul katanya 5 tanda ini. Saya akan menyampaikan ulang 5 tanda ini. Kemudian yang berikutnya, fungsi kita latihan di Bugar apakah berkontribusi terhadap 5 tanda ini. Jadi kita melakukan latihan seminggu sekali, ditambah mungkin di rumah, apakah memberikan sumbangan ke 5 tanda ini. Ya di sini dalam pendahuluannya disebutkan banyak orang kaya, tapi tidak bisa, kalau tidak sesuai dengan ini ya tidak panjang umur. Kaya secara materi Pak. Ya kaya materi maksudnya Pak. Tapi banyak orang yang hidup sederhana, tapi bisa memenuhi kelima ini ya panjang usia. Baik, kita mulai saja ya, nanti diakhiri kalau perlu diskusi saja, kalau diperlukan diskusi. Yang pertama ini yang justru kalau yang tidak pernah baca sih aneh. Tanda pertama adalah kemampuan genggaman tangan. Kemampuan kita menggenggam.
Saya waktu itu pernah membawa alat yang untuk mengukur kekuatan genggaman tangan. Hand grip dinamometer namanya. Ini aneh kok, katanya kekuatan genggam tangan sangat berpengaruh terhadap panjangnya usia. Jadi menurut peneliti, kemampuan menggenggam ini ternyata berkaitan erat dengan kekuatan seluruh tubuh. Kalau genggaman tangannya kuat, pasti ini kemampuan tangan, bahu, gitu, bahu, dada dan sebagainya ini kuat. Gitu. Jadi bukan hanya kalau ini kuat, ini bahu akan terpengaruh kuat dan sampai ke seluruh tubuh katanya ini kuat. Ibu-ibu katanya untuk mengetes kemampuan genggam tangan ibu bapak boleh coba. Kalau kita masih bisa buka air mineral yang asli baru dibeli ya, buka sendiri bisa nggak? Ya kalau mungkin yang sudah mulai tidak bisa atau susah, mungkin masih bisa dilatih, jangan khawatir katanya. Gitu. Atau mungkin toples yang ditutup ketat gitu ya, buka tidak kuat. Jadi selama kita masih buka, jangan nyuruh orang biasanya, pamukakeun gitu. Padahal itu bagus untuk latihan kita mengukur kemampuan ini menggenggam. Jadi adalah kemampuan keseimbangan. Ya, keseimbangan. Berdiri dengan satu kaki. Kalau tidak salah pada waktu tes pengukuran kemarin ada tesnya ya. Tes pengukuran kemampuan fisik ada berdiri dengan satu kaki. Kuat berapa lama gitu, berapa hitungan. Yang ini. Ya, gitu ya. Ini yang berat itu kalau sambil jinggit ya. Kalau tidak jinggit kuat lama ya. Ya, kalau di LTK ada latihan itu ya. Ada. Bahkan ini saya juga tidak tahu kalau atlet untuk pelata on saja ada tesnya. Tes keseimbangan dengan mengangkat satu kaki tapi jinggit. Ya, kalau jinggit berat itu. Kadang-kadang kemarin kan waktu tidak salah kalau tes pengukuran kemampuan fisik kita jinggit ya. Jadi saya masih ingat yang terbaik saya itu. Tes kemampuan untuk itu, tes itu saya bisa 16 hitungan kalau nggak salah, 16 detik, yang lain pada umumnya ada yang 2 detik, 3 detik sudah. Jadi siap dulu begini, kalau sudah ya baru jinggit buat berapa hitungan. Nah itu katanya itu sangat menentukan panjang usia gitu ya. Saya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begitu nempel sudah gagal. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi yang sudah 20 berarti kalau tanpa itu berkaitan dengan pikiran. Mungkin ini juga bisa ibu bapak praktekkan. Yang ketiga itu berkaitan dengan tidur, waktu tidur yang waktu tidur sesuai dengan yang diharapkan. Tidur nyenyak kalau bisa ya. Kan berapa menit berapa jam gitu ya, 7-8 jam, atau yang kalau lansia katanya 6-7 jam juga sudah cukup lah gitu ya. Nah itu apakah ibu bapak bisa melaksanakan tidur yang seperti itu, tidur nyenyak? Katanya kalau tidur nyenyak terpelihara dengan baik itu merupakan ciri atau kontribusi untuk bisa berumur panjang. Karena dengan tidur nyenyak yang baik akan berpengaruh kepada yang lainnya, sudah jelas. Pada ketenangan hidup, kepada pencernaan secara keseluruhan, kepada pokoknya itu ketenangan dan sebagainya, berpengaruh besar lah kepada yang lain-lainnya. Adalah penasaran, rasa penasaran untuk mengetahui hal-hal yang baru.
Kaitannya dengan belajar, tapi ini dengan pengetahuan baru, ilmu baru. Ya kepo tapi kepada ilmu baru gitu ya. Jadi apakah ibu-ibu bapak sekarang sudah tidak punya keinginan untuk belajar hal-hal baru atau masih? Kalau masih itu bagus. Artinya itu merupakan ciri untuk bisa berumur panjang. Ya sebagai contoh, ibu bapak kan banyak diantaranya yang baru tidak tahu cara nge-WA. Mau belajar nggak itu? Bu Halim bisa nge-WA? Bisa. Bu Udin bisa. Nah, Bu Udin tidak bisa nge-WA. Belajar tuh gitu ya. Belajarnya dari mana kan? Bisa nanya ke anak, bisa nanya ke cucu. Nah itu salah satu ciri yang sederhana gitu. Banyak juga yang lain-lainnya. Bisa muka YouTube, bisa kau mau sampai bikin YouTube-nya mah gitu ya. Masih punya rasa penasaran belajar hal-hal baru. Jadi belajar hal baru itu tidak terbatas pada usia. Sampai kapanpun selama dilatih ini bisa terus berkembang. Bahkan kan ini yang berbeda dengan yang ke satu berkaitan dengan fisik, dua yang berkaitan dengan pikiran, dua yang ketiga ini berkaitan dengan hubungan sosial yang bermakna. Tujuan hidup ya, berkaitan tujuan hidup, hubungan sosial yang bermakna. Jadi ibu-ibu kalau kumpul di sini, kalau bisa ngobrolnya yang bermakna, kalau bisa ulah ya agosip teparuguh lah gitu. Kalau bisa yang bermakna teh kaitan kan ilmu, kaitan agama, pokoknya nambah-nambah ilmu segala macam, atau yang berhubungan dengan bagaimana meningkatkan kebahagiaan dan sebagainya, itu yang bermakna. Dan ternyata katanya yang kelima ini yang kontribusinya paling besar gitu. Dari ibu-ibu kumpul di sini ini sangat baik mendukung yang kelima. Nah, bagaimana fungsi latihan di Bugar ini? Kita di Bugar seminggu sekali. Apakah memberikan kontribusi kepada yang 5 tadi? Ternyata menurut saya tinggi sekali kontribusinya. Yang pertama saja ini kan kita ada saja latihan kekuatan kadang-kadang melatih ini. Kalau Pak Agus kadang-kadang ada latihan meremas bola tenis ya. Yang meremas tapi bola tenis. Itu bagus kalau ibu bapak mau melatih latihan memegang latihan megang ini latihan bisa dilatih. Bola tenis banyak di rumah juga bisa. Itu 75 sekarang. Jadi kalau lewat 75 sudah bonusnya besar jauh dari usia harapan hidup. Dan yang kelima ini yaitu yang kita lakukan ini seperti ini, hubungan sosial yang bermakna, punya tujuan gitu. Nah, jadi itu ibu bapak mungkin saya hanya mengulang dan saya mengisi yang harusnya Pak Eman, dan sekaligus mengingatkan kalau ada berita WA ini atau YouTube ya dibuka, dibaca, dan kalau bisa sampai berakhir. Kalau hanya judulnya saja ya tidak paham isinya. Termasuk yang saya share tiap pagi itu, saya mah ngasihnya ke istri, ngerti itu tadi di share, baca judulnya wungkul. Jadi ya jangan yang lain oke buatin gitu ya. Kadang-kadang kita dibaca-baca atas langsung Waalaikumsalam kan suka begitu. Saya kira mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ayah pada didiskusikan mangga Pak.